Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan keputusan KPU terkait hasil pemilihan presiden 2024 tidak didasarkan penghitungan Sirekap. Namun keputusan KPU yang menyatakan Prabowo Gibran keluar sebagai pemenang didasarkan atas penghitungan suara manual dan berjenjang. Sirekap itu bukan alat yang dipakai untuk menjadi dasar bagi KPU dalam memutuskan perolehan suara akhir dalam Pilpres kali ini. Jadi KPU tetap menggunakan perhitungan manual secara berjenjang. Itulah yang menjadi dasar keputusan KPU dalam menentukan berapa perolehan suara masing-masing paslon dalam Pilpres tahun 2024 ini. Tapi oleh karena ini tuduhan dilontarkan dalam persidangan dan menarik perhatian dari masyarakat luas seolah-olah memang Sirekap ini adalah alat untuk melakukan kecurangan, penipuan, kejahatan dan lain-lain, maka hakim harus merespons itu dalam putusan akhir dari persidangan ini nantinya, apakah posita atau dalil yang dikemukakan oleh para pemohon itu beralasan hukum atau tidak. Dugaan saya dari keterangan hari ini Mahkamah akan menolak posita pemohon dan memberikan satu pendapat hukum bahwa apa yang dikemukakan itu kejahatan dan lain-lain itu tidak mempunyai alasan hukum dan akan berimplikasi kepada petitum yang diajukan untuk melakukan pemungutan suara ulang, diskualifikasi terhadap pasangan calon Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran sekira akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu pendapat saya. Sementara itu dalam keterangan pers tim kuasa hukum Prabowo, Otto Hasibuan menyampaikan bahwa ada narasi-narasi yang tidak sesuai disampaikan pemohon. Untuk menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Yusril tadi, benar bahwa ada narasi-narasi yang selalu dikembangkan oleh pihak pemohon. Narasi pertama mereka mengatakan bahwa Sirekap bukanlah alat bantu, tapi adalah alat bantu kecurangan, dia bilang. Oleh karena itu, agar ini tidak menjadi narasi-narasi yang menjadi termakan oleh masyarakat, tadi saya menanyakan kepada para saksi ahli maupun saksi fakta. Dua ahli mengatakan dan satu saksi fakta yang mendevelop Sirekap itu sendiri tegas menyatakan bahwa ternyata baru kita tahu juga lebih tegas, Sirekap itu memang betul-betul hanya alat bantu. Sirekap itu tidak bisa mempengaruhi hasil perhitungan suara dan tidak bisa merubah hasil perhitungan suara hasil akhirnya. Dan seandainya terjadi kesalahan-kesalahan apapun yang terjadi Sirekap, maka yang dipakai sebagai perhitungan akhir untuk menghitung hasil suara pemilu itu adalah perhitungan secara berjenjang yang dilakukan oleh KPU secara manual. Jadi jelas di sini ya tidak ada kemungkinannya bahwa Sirekap ini sebagai alat bantu kecurangan. Kedua, tegas tadi sudah dikatakan oleh ahli yang dari Bawaslu. Ahli dari Bawaslu mengatakan bahwa kalau ada sengketa administratif pemilu, maka tegas dia menyatakan harus diselesaikan pintunya hanya satu, yaitu pintu Bawaslu. Jadi tidak ada kemungkinan lain untuk bisa melakukan hal-hal selain kepada Bawaslu. Ini yang saya kira dua hal ini paling penting yang harus diketahui oleh masyarakat, bahwa satu, Sirekap bukan alat bantu kecurangan tapi alat bantu untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Kedua, bahwa semua sengketa administratif hanya bisa dilakukan melalui pintu Bawaslu. Terima kasih. Anggota tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Refli Harun menegaskan meski semua orang mengetahui hasil hitung manual merupakan penghitungan resmi, namun Sirekap menjadi pemandu kecurangan pemilu. Publik pun tidak bisa mengawasi penghitungan berjenjang di seluruh TPS di Indonesia. Kita paham, anak kecil pun tahu yang namanya hitung manual itu memang yang menjadi official result of the election, ya kan? Hasil resmi, orang udah tahu semua. Tetapi yang kita persoalkan itu adalah hasil berjenjang ini kami dalilkan dipandu oleh kecurangan Sirekap. Dan kita tidak bisa kontrol bagaimana penghitungan berjenjang di 823.236. Tadi 236 dia bilang. Padahal kita sebelumnya tahunnya 220. Ya.
Nanti dicek 823.220 apa 823.236 TPS di seluruh Indonesia. Karena banyak sekali penggelembungan suara, pemalsuan hasil dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa mengontrol 823.000 lebih TPS tersebut. Makanya alat bantunya adalah Sirekap. Tapi kalau Sirekap bermasalah, kita nggak punya panduan. Kita tidak punya patokan bagaimana yang benarnya itu. Itu satu sisi, dan mudah-mudahan nanti sisi lain termasuk juga hal-hal lain yang akan berkembang setelah ini. Makasih. Sementara itu anggota tim hukum Anies Mohaimin lainnya yakni Bambang Wijoyanto menyatakan ahli dan saksi KPU tidak mampu menjawab dalil-dalil yang diajukan tim Amin. Bambang Wijoyanto juga menyatakan Sirekap menimbulkan kekacauan usai pencoblosan. Teman-teman KPU hanya menampilkan ahli yang berdasarkan IT dan Sirekap. Itu artinya apa? Dalam hukum ya, semua dalil-dalil permohonan kami tak mampu dibantah oleh KPU. Karena dia tidak menggunakan forum tadi untuk mengcounter dalil-dalil yang kami ajukan. Ada 11 dalil. Jadi kami berkeyakinan atau berkesimpulan melalui proses tadi, KPU dengan sengaja tidak menjawab dalil-dalil kami melalui proses pemeriksaan ahlinya. Karena ahlinya semuanya soal IT saja. Padahal di bagian kami, permohonan kami, IT itu kita taruh paling belakang. Itu bagian yang pertama yang sangat penting sekali. Bagian yang kedua yang juga sangat penting, pihak terkait argumennya itu cuma satu dari sejak persidangan. Argumennya itu apa? Rekapitulasi manual, nggak berubah. Kolega saya Hotman itu nggak ada itu. Jadi dia ngapain datang ke sini begini-begini? Sebenarnya hasilnya nggak perlu ada Hotman. Jadi kalau saya lihat banyak yang tidur pula. Jadi saya mau bilang argumennya itu sederhana, simple, dan tak bermutu sebenarnya. Kan cuma ngomong itu saja. Mari sekarang kita periksa saksi-saksinya. Itu kedua ya. Yang ketiga, yang dipersoalkan oleh kami dalam Sirekap itu bukan sekedar teknologinya, tapi apakah teknologi yang dibangun dengan duit yang begitu banyak bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi inefisiensi, ineffectiveness. Itu yang terjadi, karena ini apakah dia akan melanggar prinsip dan azas. Itu yang penting, karena dalil pertama kami itu. Presiden Jokowi menegaskan bahwa 4 menterinya akan hadir menjadi saksi di sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Keempat menteri tersebut ialah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, serta Menko PMK Muhadjir Effendi. Mahkamah Konstitusi bakal memanggil 4 menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat 5 April 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa 4 menterinya akan hadir di Mahkamah Konstitusi. Semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Ada arahan nggak Pak? Ada arahan nggak? Yang menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa,
Kalau PMK. Mensos mengenai bantuan sosial, jelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat. Terkait pemanggilan tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku sudah menerima surat pemanggilan dari Mahkamah Konstitusi. Airlangga sudah memastikan bakal hadir dan memenuhi undangan tersebut. Sama halnya dengan Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani dipastikan akan hadir dalam sidang lanjutan perselisihan hasil Pilpres 2024. Menurut Sri Mulyani, surat pemanggilan oleh MK sudah diterimanya sejak Selasa. Dalam keterangan saat persidangan, Ketua MK menegaskan pemanggilan 4 menteri tidak berkaitan dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon. Dalam hal ini, tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan kesiapannya menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi pada Jumat mendatang. Muhadjir merupakan 4 dari menteri yang akan dihadirkan menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Insya Allah. Mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan. Tadi yang dilepas oleh Bapak Presiden, tapi karena ada panggilan dari MK, tadi malam baru kita putuskan untuk memenuhi panggilan. Tapi wajib melapor ke Presiden dulu nggak sih Pak kalau ada panggilan dari MK ini? Iyalah, kan pembantu Presiden. Berarti udah lapor Pak ke Presiden? Presiden kan juga sudah tahu. Berarti sudah diizinkan Pak Jokowi? Diizinkan. Pak, tim hukum Ganjar Mahfud. Ganjar ini bilang Pak Isnur harus hadir di MK. Gimana tanggapannya Pak? Alhamdulillah, kalau memang hakim MK nanti mengundang dengan senang hati kita tetap taat terhadap turunan konstitusi. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mempertanyakan pihak KPU yang justru tidak menghadirkan ahli hukum administrasi negara untuk memberikan penjelasan terkait tuduhan kesalahan administrasi dan etik soal meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Titi menduga KPU terlalu percaya diri, bahkan menduga KPU yakin persidangan akan berpihak pada KPU. KPU kan yang dipersoalkan itu banyak soal pencalonan Gibran ya, keabsahan. Soal bagaimana misalnya posisi KPU yang tidak mengubah peraturan KPU, menerima pendaftaran tanpa memperbaiki lampiran yang memuat berita acara dan seterusnya. Ya. Apakah ini bentuk kepercayaan diri KPU karena dipimpin oleh seorang ahli hukum tata negara misalnya ya, sehingga tidak memerlukan penguatan dari ahli hukum. Padahal saya tadinya menduga KPU akan menghadirkan ahli hukum administrasi negara. Tapi ternyata tidak. Untuk meneguhkan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU itu sudah benar, sudah tepat, dan walaupun ada misalnya kesalahan administrasi dan etik, tapi tidak menggugurkan keabsahan pencalonan. Tadi saya menduga seperti itu. Tapi KPU ternyata tidak menghadirkan, dan ini menjadi agak tanda tanya ya. Apakah ini bentuk sebagai sebuah kepercayaan diri atau KPU sudah menilai persidangan ini akan berpihak kepada mereka? Saksi dari KPU yang merupakan pengembang aplikasi Sirekap, Yudhistira Dwi Wardana, mengaku jika timnya telah melalui proses audit oleh 2 lembaga negara. Yudhistira juga menerangkan aplikasi Sirekap sempat dihentikan karena tak yakin dengan data yang baru masuk sehingga dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum data baru ditayangkan. Jadi kami sudah diaudit, gitu ya. Terima kasih dukungan dari para lembaga negara tersebut, gitu ya. Mendukung kami untuk menjadi lebih baik seperti saat ini. Walaupun tadi ada banyak kekurangan dan kawan-kawan, ya saya ambil pekerjaan ini, saya mau turun dari kampus ya karena saya pengen belajar, pengen zakat ilmu gitu ya. Kalau dosen nggak terlalu banyak duitnya, makanya zakatnya lewat ilmu, bismillah. Nah, ketika kita bicara terkait dengan pada hari H diunggah pertama kali gitu ya. Lalu sistem itu bagaimana sih melakukan pengecekan? Tadi sudah disampaikan, kami akan mendandai data-data yang kita anggap, saya menyebutnya visi atau aneh secara anomali. Tapi kita tetap terima, Pak. Kita tetap terima karena ya itu tadi ada statement yang sudah menyatakan bahwa di salah satu screenshot itu ada juga menyatakan bahwa ini data ini sudah benar. Jadi itu statement KPPS, ya sudah kita ambil statement itu. Nah, kami punya pengecekan secara rutin, tapi kita tidak mengaktifkan pada saat pertama untuk take down. Jadi, nah setelah saya lupa hari kedua atau malam hari ya Pak ya, yang kita akhirnya kayaknya kita Pak Hasim dan jajarannya memutuskan ya udah kita pakai automatic take down. Jadi kalau sudah lewat angkanya
kita nggak langsung publish. Jadi suara yang dari KPPS itu nggak langsung automated publish. Kita lihat dulu teman-teman kabupaten kota harus melakukan verifikasi apakah memang benar angkanya segitu, karena kita menyebutnya angkanya angka ekstrim. Itu yang kita lakukan. Tapi fitur itu tidak kita enable dari awal. Karena apa? Karena ya kita awalnya sudah punya husnuzon menyatakan bahwa lah itu kalau statementnya dari teman-teman KPPS ya begitulah kejadian yang mutlak terjadi di lapangan. Ya, kalau kita punya delegation, kita harus memberikan authority, kita harus memberikan trust di situ. Tapi ketika kita lihat perkembangan seperti itu, ya terpaksa switch itu kita aktifkan. Baru teman-teman itu mulai bekerja. Nah, lalu ketika kita bicara terkait dengan Sirekap ditutup dan kawan-kawan, sebenarnya tadi Sirekap itu Bapak Ibu sekalian yang biasa digunakan oleh rekan-rekan, itu kami sendiri tidak pernah menyebut itu adalah Sirekap. Tapi itu info publik. Pemilu 2014 itu adalah info publik. Sirekap 2024 itu adalah info publik, mohon maaf. Sirekap seperti websitenya mungkin sirekap-web.kpu.go.id, itulah tempat orang nyetor data, memperbaiki data dan kawan-kawan. Nah itu yang sebenarnya tidak pernah tutup. Sampai sekarang juga teman untuk keterbukaan informasi publik, teman-teman di daerah masih berusaha mengumpulkan hasil yang masih belum ada gambarnya dia nih. Sekaligus juga melengkapi kayaknya form rekapitulasi ya Pak ya, hasil rekapitulasi. Jadi kita punya mekanisme itu. Nah kalau kita bicara kenapa kok sempat dihentikan proses update ke dalam info publik atau pemilu 2014 atau kalau masyarakat menyebutnya adalah Sirekap gitu ya. Nah pada waktu itu adalah karena kita tidak yakin gitu ya, karena kita tidak yakin bahwa ini data yang sudah kita terima benar atau enggak. Ya sudah, yang sudah masuk kita bereskan, yang sedang dalam antrian ya jangan keluar dulu, nanti keluar kotor disalahkan lagi, repot lagi kita nggak pernah tahu mana air bersih mana air kotor. Jadi itu dugaan saya, karena ya saya tergantung dari arahan dari tapi itu setelah kita berdiskusi seperti itu kebatinan yang